Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bagaimana saudara-saudara semuanya kabarnya? Alhamdulillah. Semoga betul sehat sehingga bisa mengikuti perkuliahan pertemuan ke-13 ini dengan baik. Ayo kita semuanya mengikuti perkuliahan ini. Kita akan mengangkat tema tentang hakim, negara, dan pembuat kebijakan. Hakim, negara, dan pembuat kebijakan. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas hakim dan hubungannya dengan strata sosial. Ini kita hubungkan dengan negara yang melingkupi hakim, tapi bagaimana hubungannya dengan hakim dan bagaimana sang hakim membuat kebijakan. Tentunya dalam kacamata sosiologi hukum, bukan hukum murni. Ayo kita lihat pada halaman pertama, kita review dulu pertemuan ke-12. Hakim problem solver untuk semuanya. Upper class, middle class, lower class. Ini adalah pertemuan ke-12 kemarin yang kita memberikan solusi bahwa hakim itu bukan untuk penguasa. Dan produk hakim berlaku untuk semuanya. Maka seharusnya, idealnya, hakim itu untuk upper, middle, sama lower class di dalam strata sosial, dalam sebuah masyarakat, itu sama. Tidak tajam ke bawah, tumpul ke atas. Karena hakim adalah yang menjalankan hukum, dia posisinya adalah bagian, salah satu elemen dari negara demokrasi. Masih ingat kan Montesquieu ketika mengatakan eksekutif, legislatif, dan yudikatif? Maka hakim adalah yudikatif, pelaksana dari atau komponen bagian dari negara demokrasi. Pengadilan modern. Pengadilan modern mengadili merupakan pekerjaan yang dibutuhkan untuk membuat masyarakat menjadi tentram dan produktif. Jadi, mengadili bukan untuk menghakimi. Mengadili untuk menjadikan masyarakat tentram dan produktif. Semuanya itu mendapatkan keadilan dan selanjutnya menghadirkan ketentraman bagi masyarakat dan produktivitas bagi masyarakat. Bukan untuk membunuh semua yang diadili. Ini kata Prof. Sajepto Raharjo. Sosiologi hukum memperhatikan fungsi daripada badan yang menjalankan fungsi, yaitu mengadili, selanjutnya keadilan. Di mana keadilan didapat dan diputuskan, ini yang selanjutnya menjadi pertanyaan pada materi kita ke-13 ini. Di mana keadilan didapat dan diputuskan. Apakah saudara pernah merasakan dalam sebuah proses hukum, ataupun mungkin juga bukan proses hukum, yang selanjutnya saudara merasa diadili dan merasa ketidakadilan? Intinya, kalau secara formal, dalam sebuah negara, ya di pengadilan, di situ oleh hakim. Pengadilan di masa lalu merupakan bangunan sosiologis yang bersifat total. Pengadilan dekat dengan masyarakat itu tempo dahulu ya. Max Weber mengatakan bahwa tipenya pengadilan pada waktu itu Qadi Justice, yaitu peradilan tidak berorientasi pada fixed rule of formality rational law, tetapi kepada hukum substantif yang bertolak dengan postulat etika, religi, politik, dan lainnya, pertimbangan kemanfaatan. Ini Max Weber menampilkan sebuah pengamatannya atau penelitiannya. Intinya bahwa hakim itu sendiri, ini nanti pasti dalam lanjutan dalam lembar selanjutnya dihubungkan dengan proses yang terjadi di negara Islam atau negara yang ada hubungannya dengan orang Muslim. Keadilan hakim. Jadi bukan atau tidak hanya fixed rule berorientasi pada aturan formal
saja, tapi mengedepankan rasionalitas. Dan ini adalah bertolak belakang dengan ya mungkin teks-teks yang dipahami dalam etika, religi, politik, dan lain-lainnya, tapi demi kemanfaatan. Coba kita lihat selanjutnya, hubungannya ini. Seiring dengan hadirnya negara modern, pengadilan muncul sebagai hasil rancangan artifisial yang rasional. Hakim memutuskan berdasarkan fixed rule of rational formal law. Semakin jauh sifatnya sebagai pengadilan modern, jauh sifatnya dari institusi sosiologis alami semenjak abad 18. Jadi, fixed rule of rational formal law. Sejak saat itu ada dua keadilan, keadilan substansial dan keadilan formal. Jadi sejak apa itu namanya yang disampaikan Weber tadi, maka selanjutnya ada keadilan substansial, substansif, dan keadilan formal. Dahulu mengadili hanya memberikan putusan substansial saja. Jadi kalau dalam teks dahulu yang namanya hakim, yaitu yang substansi-substansi saja, yang sangat berbeda dengan sekarang, meskipun sekarang sudah mengembang ke keadaan substansi dan keadaan formal. Hakim adalah bagian dari masyarakat yang dijadikan karena keunggulan kapasitasnya, baik karena integritas, pengetahuan tentang adat, istiadat, dan lain-lain. Mereka tidak memerlukan formalitas, peraturan, birokrasi. Secara sosiokultural, sangat pantas menjabat. Seperti yang dikatakan Weber, hakim Islam duduk di pasar-pasar dan memutus tidak mengacu peraturan tetapi berdasarkan pada keunikan perkara. Apa yang ditampilkan oleh Weber ini maka adalah sebuah produk risetnya oleh Weber yang melihat dalam dunia ya negara Islam, hakim Islam itu bahkan di mana-mana tidak cukup pada seperti yang kita lihat pada saat ini, lebih mengedepan formalnya. Jadi yang kalau pada saat ini berbicara hakim itu ya yang ada di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, atau Mahkamah Agung. Tapi pada dahulu ketika konteksnya itu adalah keadilan substantif, maka mereka yang berada di pasar-pasar atau yang berada di berbagai tempat di situ ada sebuah kerusuhan, maka mereka boleh memutuskan. Jadi, pada kesempatan ini perkembangannya ketika tidak hanya substantif saja, tetapi juga ada keadaan formal. Bahkan ini yang mendominasi. Perbedaan kebebasan antara pengadilan modern dan tradisional ini adalah yang menjadi tema kita pada sosiologi hukum. Jadi kebebasan menjadi pembeda antara pengadilan modern dan tradisional. Yang modern, menurut Weber, ia mempunyai arsitektur yang demikian formal, rasional, sebagaimana hukum modern, legal domination, sehingga putusannya formal justice atau legal justice. Jadi, semuanya di dalam hukum modern itu selanjutnya formal justice dan legal justice. Kebenaran itu harus, atau keadilan itu harus berdasarkan formal, keadilan itu harus ya resmi. Tidak boleh misalkan pada kesempatan ini seorang yang pandai tetapi dia tidak mempunyai kapasitas, taruhlah bukan hakim, menghakimi. Itu tidak boleh. Max Galanter mengadili bisa berlangsung di banyak tempat. Justice in many room, menurut Sally Moore, semi-autonomous fields. Ini yang dihubungkan dengan proses peradilan saat ini bahwa mengadili itu bisa terjadi di banyak tempat. Sosiologi hukum akan memperluas konsep pengadilan sebagai institusi sosial, melengkapi dan yang terabaikan konsep tradisional. Kenyataan sosial tentang pengadilan muncul sepenuh-penuhnya. The full social reality of law. Jadi,
Apa yang disampaikan MacArthur ketika pengadilan itu tidak hanya terjadi pada satu tempat dan dia mempunyai otonomi lahan, maka selanjutnya dia bisa menjadi pengadilan yang muncul sepenuh-penuhnya. Konsep sosiologi hukum, penyelesaian perkara melihat pada kenyataan bahwa suatu perkara selesai dan diselesaikan di berbagai bentuk. Sosiologi hukum bukan ilmu yang mengadili dan memihak, making judgment, melainkan mengamati kenyataan dan menjelaskannya. Ini yang perlu saudara pahami bahwa kita, pertemuan ke-13 tentang sosiologi hukum, itu bukan belajar tentang ilmu hukum, tetapi sekali lagi, mengamati kenyataan dan menjelaskannya. Maksudnya adalah, misalkan ada seorang hakim memutus sebuah perkara, maka selanjutnya saudara mempelajarinya. Mengapa si hakim memutuskan seperti itu? Memberikan hukum sekian tahun penjara atau denda sekian. Padahal regulasinya atau aturannya tidak. Nah, selanjutnya sosiologi hukum muncul di dalamnya. Jadi, saudara bisa, sosiologi hukum bisa mempelajari terhadap sebuah keputusan atau putusan dari seorang hakim. Pengadilan memeriksa dan mengadili secara penuh. Ini tentunya berdasarkan pada ilmu hukum full-blown adjudication oleh Robert Naukin dan Lewis Kornhauser bargaining endowment, yaitu suatu rangkaian aksi yang digunakan tawar-menawar oleh para pihak berperkara. Itu dikatakan in the shadow of the law, di bawah bayangan hukum. Maksudnya, in the shadow of law, di bawah bayangan hukum. Maksudnya bahwa para hakim itu di dalam formal itu mereka adalah orang yang suatu rangkaian menggunakan, bahkan ada tawar-menawar memutuskan. Tawar-menawar di sini tidak ada seperti dibayangkan seperti pasar ya, tetapi di situ adalah para hakim, kemudian di situ ada advokat, ada jaksa yang selanjutnya memproses sebuah perkara, itu seakan tawar-menawar, sehingga ketika ada misalkan seseorang terancam pidana taruhlah 6 tahun penjara, tahu-tahu kemudian putusannya hanya 6 bulan penjara, 1 tahun penjara, ataupun bahkan bebas. Di situ bahasa tawar-menawar itu muncul di bawah seakan-akan itu adalah di bawah bayang-bayang hukum. Tapi sebetulnya pada dasarnya pengadilan digunakan memeriksa dan mengadili secara penuh sebetulnya. Tawar-menawar itu proses selanjutnya. Pengadilan ditundukkan pada lingkungan sosial yang lebih besar sehingga menjadi proses sosial yang lebih besar. Jadi, saudara, kalau berbicara pengadilan, semuanya itu akan mengikuti arus dari apa yang ada di lingkungannya. Kalau saudara, misalkan para hakim tidak akan berani melawan apa yang terjadi di luar, kecuali yang terjadi di luar itu adalah hoax atau tidak ada faktanya. Kalau misalkan memang itu benar dan hakim diarahkan kepada yang berbeda dengan apa yang ada di luar, maka pasti hal itu akan menjadi permasalahan besar. Persoalan sosiologis muncul sehubungan desain dan arsitektur sistem peradilan umum. Hukum sekarang karya abad 19 yang bersemangat kebebasan dan kemerdekaan dengan slogan laissez-faire, laissez-passer, atau laissez-faire, laissez-aller. Maksudnya bahwa produk hukum sekarang itu, memang sangat diwarnai suasana pemikiran abad ke-19, semuanya desainnya itu bagaimana memberikan semangat kebebasan dan kemerdekaan kepada semua pihak. Meskipun pada awal tadi kita ngomong pada kesempatan ini adalah substansif dan legal formal yang berbeda dengan sebelum abad 18. Masyarakat menjalankan aktivitasnya tanpa diganggu. Maka kehidupan baik akan dimuncul di situ, semangat liberal diterjemahkan memberikan keadilan kepada masyarakat. Saudara, kehidupan baik akan muncul di situ ketika seorang hakim
mencari keadilan. Masyarakat mencari keadilan, hakim memutuskan sebuah proses peradilan. Dan masyarakat, kalimat ini, masyarakat inginnya adalah hakim bukan pengganggu, proses hukum bukan pengganggu, tetapi di situ adalah tempat pencarian keadilan. Semangat liberal ini yang selanjutnya dimanfaatkan oleh masyarakat, dan sebetulnya hakim berpatokan pada semangat liberal untuk memberikan keadilan kepada masyarakat. Jadi, ada sebuah titik temu, bukan semacam desain sebelum memutuskan oleh seorang hakim. Dasarnya, substansinya adalah hakim memberikan keadilan kepada masyarakat. Ayo, saudara, perhatikan dalam proses peradilan pada saat ini, apakah hal itu selanjutnya sudah terwujud atau belum? Seperti yang pada pertemuan 12, saudara diberi tugas untuk menampilkan hal yang negatif dari proses yang ada di sekitar saudara. Asal-usul hakim menjadi perhatian sebab dapat mempengaruhi substansi putusan. Dahrendorf menjelaskan mengapa para hakim di Jerman cenderung bersikap konservatif dalam putusannya. Hal ini sangat terkait dengan asal-usul hakim. Sehingga kalau saudara melihat persyaratan hakim yang ada di Indonesia, misalkan persyaratan yang formal harus mentaati pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, tidak pernah terlibat dalam organisasi terlarang, tidak bla bla bla. Itu karena hubungannya dengan putusannya nanti sangat berpengaruh terhadap background sang hakim. Selama dia tidak hadir, akhir atau dipengaruhi oleh suasana yang mengancam terhadap negara, maka it's okay bagi sang hakim. Para hakim dididik dalam etos distress yang menjunjung tinggi otoritas dan mengejar peraturan dan kepastian. Menurut Dahrendorf, hal ini membuat hakim statis dan menghambat dinamika. Maksudnya ini, pada poin yang kedua ini, saudara, hakim itu dididik menjadi orang yang sangat teratur, formalis. Yang selanjutnya, kritik Dahrendorf itu membuat hakim statis dan menghambat dinamika. Karena apa yang ditampilkan oleh hakim, apa yang akan diputuskan oleh hakim, mendasarkan pada apa yang dia dengar, apa yang dia dibuktikan dalam proses peradilan. Bahkan di luar itu semuanya, meskipun mungkin benar, itu tidak bisa ketika tidak bisa ditampilkan dalam proses peradilan. Yang itu, kata Dahrendorf, menghambat dinamika, menghambat kehadiran keadilan substantif tadi. Meskipun mungkin perlu dicari solusi untuk pengganti proses didikan hakim ini. Hakim itu kan tidak boleh berbuat apa-apa kecuali mendengarkan dan selanjutnya memutuskan, mendengarkan para pihak yang berproses di peradilan. Ini adalah halaman terakhir dari materi kita yang sebetulnya materi utama kita. Negara dan pembuat kebijakan, di sini adalah hakim, negara, pembuat kebijakan. Posisi hakim di negara kita yang selanjutnya tidak hanya substantif saja, tetapi legal formal juga. Selanjutnya, mereka itu diproduk oleh negara. Dan hakim itu bekerja untuk negara. Negara butuh hakim untuk melaksanakan kehidupan dalam bernegara, karena hakim merupakan salah satu dari unsur demokrasi itu sendiri. Sehingga hubungan hakim dan negara itu sangat terkait. Negara tanpa hakim maka tidak sempurna karena berbagai permasalahan yang ada tidak bisa diputuskan. Negara ketika mempunyai hakim yang nakal itu juga menjadi masalah. Tetapi ketika negara mempunyai hakim yang sangat statis, kata Dahrendorf tadi, maka hukum-hukum negara itu sangat formal semuanya. Legal formal saja, maksudnya ya
tanpa ada sebuah terobosan-terobosan yang mengarah kepada substantif. Sebaliknya, hakim mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan semua perkara berdasarkan pada dasar-dasar sebuah negara. Pembuat kebijakan di sini taruhlah bisa hakim, bisa negara. Hakim bisa menjadi pembuat kebijakan tentang sebuah proses hukum yang digunakan selanjutnya itu untuk negara. Taruhlah kita pernah mendengarkan Hakim Mahkamah Konstitusi Prof. Mahfud MD memutuskan terkait dengan rintisan sekolah bertaraf internasional itu dibatalkan oleh MK, hakim maksudnya. Akhirnya undang-undang terkait sistem pendidikan nasional terkait dengan RSBI atau SBI itu selanjutnya tidak boleh dipraktekkan dalam kehidupan bernegara, meskipun negara lewat Menteri Pendidikan menerjemahkan RSBI itu bagus untuk kelangsungan hidup bernegara, maksudnya untuk mendidik generasi muda kita supaya siap untuk berhadapan ancaman atau para pesaing dari luar negeri. Tapi ketika hakim memutuskan bahwa ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, ya sudah selesai. Meskipun selanjutnya para pembuat kebijakan, bukan pembuat kebijakan produk hakim ini, bukan, tapi pembuat kebijakan terkait dengan RSBI, dia mempunyai impian yang besar bahwa sumber daya manusia di Indonesia itu bisa bertarung, bersaing dengan sumber daya manusia yang ada dari negara lain. Sehingga salah satu contoh tadi, ketika sudah diputuskan RSBI dibubarkan, ya sudah, semuanya harus mengikuti. Di situ adalah hakim pembuat kebijakan yang selanjutnya, negara melalui menteri harus membubarkan dan membuat kebijakan baru. Itulah hubungannya hakim sebagai pembuat kebijakan dan hakim hubungannya dengan negara. Meskipun pembuat kebijakan bisa juga di sini adalah orang yang membuat kebijakan untuk hakim itu sendiri. Taruhlah misalkan para anggota DPR atau legislatif tentunya yang membuat undang-undang terkait dengan sebuah kebutuhan negara. Taruhlah misalkan kalau tidak ngomong tentang pendidikan, taruhlah selanjutnya anggota DPR membuat undang-undang yang dipraktekkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Meskipun mungkin nanti akan dilaporkan lagi kepada Mahkamah Konstitusi terkait dengan semuanya. Kalau dalam hal kehidupan yang sangat praktis, misalkan hakim itu juga bisa menjadi pembuat kebijakan dalam kehidupan yang real. Taruhlah misalkan ada beberapa pihak yang berperkara, maka yang bisa menyelesaikan pembuat kebijakannya hakim. Tidak boleh misalkan, meskipun dia adalah orang tua dari yang diadukan, atau orang yang dihormati oleh yang diadukan, maka selanjutnya dia berbuat seenaknya, nggak bisa. Hakim yang berkuasa. Karena sekali lagi, di Indonesia ini, berbeda dengan yang disampaikan Weber tadi, pada saat ini kita adalah sudah mengarah kepada ini tadi, kita tidak hanya keadilan substansial, tetapi juga keadilan formal. Kalau sudah keadilan substansial, tidak hanya formal saja, maka berbicara di sini, maka tidak cukup orang yang melebihi kepandaiannya atau lebih dihormati membuat menjadi seorang hakim. Di kita nggak boleh, karena kita sudah mengarah kepada dua hal tadi. Itulah hubungan antara negara pembuat kebijakan dan negara sama hakim. Intinya, daur ini saling berhubungan untuk membangun ya peradilan yang bisa mensejahterakan masyarakat. Dalam bahasa awal tadi kan kita hakim menjadi problem solver untuk semuanya, dan juga hakim bisa menghadirkan masyarakat yang menjadi lebih tentram dan menjadi produktif. Sehingga di sini bagaimana hakim bisa mengadili dan selanjutnya hadir sebuah keadilan.
Semoga ada manfaat, semoga bisa menjadi motivasi bagi kita bersama untuk kehidupan di dalam dunia hukum ini tidak melihat perspektif hukum murni saja, tetapi kita melihat tentang mengapa hal itu bisa terjadi. Selanjutnya, kalau memang ada beberapa permasalahan, maka kita bisa memberikan masukan terhadap negara, hakim itu sendiri terkait dengan kebijakannya yang dibuat oleh hakim ataupun negara. Ataupun sebaliknya, kita bisa memberikan pembuat kebijakan, eksekutif dan legislatif untuk berjalannya negara dan hakim. Semoga ada manfaat. Ketemu minggu depan pada pertemuan ke-14. Sampai jumpa.